Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dan juga pemirsa RSPD Klaten di semua 1,6 FM dan juga streaming YouTube RSPD FM Klaten. Baik pendengar dan juga pemirsa, siang hari ini pada program acara obrolan selap aspirasi dengan DPRD Kabupaten Klaten dengan tema membangun generasi muda anti kekerasan dengan narasumber yang sudah hadir di studio. Selamat siang. Ada Pak Marteni selaku Wakil Komisi 1 DPRD Klaten. Selamat siang Pak Marteni. Selamat siang Mbak Vivian. Dan selamat berpuasa bagi yang beragama Islam di siang hari ini. Baik, terima kasih. Kemudian selamat siang kepada Pak Fahrudin selaku anggota Komisi 1 DPRD Klaten. Oke, Monggo. sugeng siang Mbak. Selamat siang, matur nuwun diundang di sini Ya, Pak. untuk bersama-sama meskipun di dalam menjalani puasa ini semoga senantiasa diberi kekuatan, kemudahan dan menjadi amal ibadah bagi kita semua yang menjalankan. Amin. Siap. Kemudian di samping saya yang paling cantik sendiri. Yeah. Iya. Ada Bu Siwi Kusmastuti selaku anggota DPRD Kabupaten Klaten. Selamat siang Bu. Selamat siang Mbak V. Iya. Ya, selamat siang juga untuk masyarakat Kabupaten Klaten. Selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga lancar, tetap sehat dan tetap semangat. Baik, terima kasih. Nah, menarik sekali tema pada siang hari ini yaitu membangun generasi muda anti kekerasan. Untuk membahasnya saja pasti udah anti kekerasan anak muda. Nah, bagaimana tanggapan untuk melihat fenomena pemuda saat ini? Bu Siwi dulu, monggo. Seperti apa? Berhubung saya mungkin langsung pertama. Langsung iya. Oh iya. Kenapa kami kemarin mengambil membangun budaya, membangun generasi muda dengan anti kekerasan, karena seiring dengan perkembangan zaman saat ini bisa kita lihat bahwasanya mohon maaf banyak dari anak-anak muda remaja yang masih notabene labil ya Mbak, Iya, ya, betul. itu sering melakukan tindakan kekerasan seperti yang baru viral atau baru boom saat ini adalah tawuran antar supporter sepak bola, di mana antar supporter itu mengklaim bahwa dirinya itu lebih baik dari yang lain, mungkin seperti itu ya Mbak, dan mungkin tidak mau menerima kekalahan dari yang lain sehingga bisa menimbulkan suatu kekerasan, dan ini juga yang menjadi pendorong adalah masih labil sehingga suatu tindakannya itu secara spontan ya Mbak, ya, tidak memikirkan bahwasanya oh ya dampaknya ini apa terhadap mungkin keberlanjutan ataupun terhadap di keselamatan antar teman-temannya yang itu tadi. Iya. Tidak berpikir untuk jangka panjangnya ya. Lalu untuk tanggapannya Pak Marteni seperti apa untuk fenomena pemuda saat ini? Kalau saya gini Mbak, melihatnya dari sisi pandang eksistensi. Iya. Kan gitu. Jadi anak muda sekarang itu pengen eksis tapi tempatnya yang sementara kita belum bisa belum ada, belum bisa mengadakan, tapi belum ada tempat-tempat untuk mereka menyalurkan energi lah, gitu bahasanya, lebih ke energi. Jadi ke yang punya hobi olahraga ataupun hobi-hobi yang lain kan kita masih banyak fasilitas yang belum memadai kan begitu. Jadi dari anak-anak muda itu akhirnya ya eksistensinya itu akhirnya karena mereka ngumpul salah untuk pergaulan, salah mengambil jalan, akhirnya ya itu jadinya tawuran-tawuran itu termasuk kayak klitih itu karena mereka kita tanya akhirnya jawabannya sama, eksistensi. Jadi mereka pengen eksis gitu, pengen dikenal tapi pengen viral. Iya, pengen viral. Iya. Cuma karena tempat untuk mengekspresikan dirinya itu kan yang belum ada ataupun kadang salah jalan. Karena apa? Yang terjadi bahwa sekarang karena kebutuhan yang semakin tinggi, akhirnya orang tua dari pagi sampai sore kerja semua kan gitu. Jadi hanya kadang anak
sama ya mbahnya ataupun yang ngomong kan gitu Iya, aja betul. gitu. Jadi akhirnya didikannya juga kurang perhatian kurang orang perhatian tua ya. orang tua sama ini meluapkan ekspresinya yang di tempat yang kurang tepat. Kurang tepat. Ya, gitu. Baik, kemudian kalau untuk tanggapan dari Pak Farudin sendiri seperti apa Pak fenomena pemuda saat ini? Nah, menjadi nggih, keperhatian kita, perhatian kita di tengah-tengah dinamika zaman yang semakin modernisasi ini masih ada beberapa malah menjadi tren ya tentang kenakalan sampai terjadi tawuran ya. Iya. Kalau bicara tawuran itu kan bersumbernya juga dari kenakalan. Nah, sekali lagi ini menjadi perhatian kita juga bersama karena tanggung jawab kita untuk bagaimana generasi ke depan ini menjadi generasi yang nanti bisa melanjutkan estafet kepemimpinan nasional untuk menjadikan bangsa ini lebih baik lah. Kembali ke tentang kenakalan ini faktornya kan banyak banget Pak. Tadi sampaikan Kang Marten ini saya nyebut ini Kang Kang Marten ini tadi mungkin pencarian jati diri yang salah arah, pergaulan bebas, kemudian faktor di lingkungan keluarga sendiri dengan kesibukan keluarga tidak ada harmonisasi di lingkungan rumah tangga yang menyebabkan dia cenderung mencari perhatian sampai pengen menunjukkan eksistensi atau jati dirinya tadi loh sing sampaikan partai ini. Kemudian kalau untuk kenakalan remaja sih di lingkungan sekolah ini harus ada perhatian khusus, perhatian lebih supaya tidak siswa didik ini tidak kemana, aturan yang tegas lah, aturan tegas kalau terjadi pelanggaran dari siswa, kalau itu bicara siswa. Kemudian kerjasama antar sekolah ini yang sering rentan. Kalau tawuran kan mesti antar sekolah, ini harus diyunasikan. Biasanya sekolah ini dengan ini rawan dan sebagainya. Ini pertama ada kebersamaan antar sekolah ini supaya tidak terjadi tawuran. Andai kata ini menjadi perhatian juga bagi pemerintah dan juga keamanan. Ini diyunasi sing sering tawuran karo ini kudu diadakan pengawasan, ning ya dibina sik dulu. Mungkin ada binaan dan juga bimbingan. Iya, bimbingan ya. Baik, kemudian seperti kondisi pemuda yang terpuruk tidak hanya terjadi di Indonesia. Nah, fenomena ini juga sering terjadi di negara lain. Dan hal ini juga banyak kasus-kasus anak-anak zaman sekarang. Lalu seperti apa sih peran DPRD dalam membangun generasi muda anti kekerasan? Pak Martin. Jadi seperti apa? Jadi peran serta DPRD bagaimana kita mengurangi ataupun tadi ya bagaimana adanya eksistensi ataupun tempat-tempat yang berkumpul tapi yang sehat dan gitu. Kayak pembangunan alun-alun Kabupaten Klaten yang sudah direvitalisasi kan gitu. Terus adanya tempat-tempat taman kuliner ya, kayak di dekat gedung NPP itu ya. Itu kan buat tempat-tempat berkumpul, mengurangi daripada memberikan kegiatan kepada anak-anak muda biar tidak salah ke jalan yang tadi kan gitu. Jadi ikut sertanya satu dalam pembangunan itu tadi, yang kedua bagaimana kita ya sedikit memberikan sentuhan-sentuhan dalam peraturan-peraturan daerah kan gitu. Jadi walaupun belum sampai mengarah ke sana, tapi kita sudah bagaimana memprotek itu semua kan gitu. Jadi nanti bagaimana kita bisa bikin perda untuk ya anak muda lah kan, anak gitu. Muda Ya, ekspresi program-program ya program-program gitu. Termasuk sekarang sudah ada kayak di RSPD juga sudah ikut dalam wayangan atau toprak anak kan gitu. Iya. Toprak pelajar. Iya, toprak pelajar itu kan bagian daripada mereka yang sering sering ke lingkungan ke jalan, yang sekarang kita bagaimana kita bisa memberikan ruang berekspresi kepada anak-anak muda biar tidak terlalu ke jalan-jalan yang kurang tepat tadi. Kemudian
Siwi seperti apa Bu? Kalau dari saya itu tentunya dari perempuan ya Mbak Iya, ya. betul. Mungkin kami sampaikan berkaitan dengan antisipasi adanya kekerasan itu, mungkin kekerasan tidak hanya yang saya sampaikan tawuran atau mungkin dari Mas Martin tadi ada klite gitu ya Mbak. Kalau saya ada penyorotan mengenai dengan kekerasan terhadap perempuan juga, itu dari istilahnya peran DPRD dalam antisipasi kekerasan ini. Mungkin juga kemarin kami pernah bersosialisasi mengenai adanya perda perlindungan terhadap perempuan dan anak, itu utamanya yang nanti bisa juga meminimalisir adanya kekerasan terhadap perempuan. Selain itu peran kami juga bisa nanti mungkin diadakan suatu kegiatan yang bekerja sama mungkin bisa dengan Polres ya Mbak, berkaitan dengan edukasi bahwasanya ketika nanti ada suatu perilaku yang menyimpang mungkin dari kekerasan tersebut, nanti ada suatu konsekuensi atau ada sanksi ya, sanksi yang nantinya bisa mengenai efek jerah ya. Efek jerahnya terhadap perilaku tersebut begitu. Iya, baik. Kemudian kalau untuk Pak Farudin sendiri seperti apa Pak peran dalam membangun generasi muda? Komplit tadi disampaikan teman-teman saya ini Mbak. Yang jelas ya. Siapa tahu menambahkan Pak, boleh Pak? Biar melengkapi lagi Pak. Siap. Ya tadi dalam pembinaan baik itu di pendidikan formal, karena kalau pemuda kan masih kebanyakan masih di jalur pendidikan. Dari pendidikan ini sendiri kita bina, kemudian juga ada kegiatan-kegiatan program yang menjadikan orang itu terfokusnya ke arah-arah kegiatan yang positif. Kemudian kembali juga ke wilayah masyarakat, ini bekerja sama dengan pihak pemerintah, pihak keluarga dan masyarakat itu sendiri, bagaimana di tiap masyarakat di wilayah Klaten itu menciptakan suasana yang nyaman, aman dan kondusif, dan juga kalau tercipta di tiap lingkungan semacam itu, otomatis kan lingkungan ini nanti kan menciptakan pribadi-pribadi yang lebih baik. Kemudian ke yang titik terkecil ke keluarga, hanya itu Terdekat gitu ya. ya. Baik. Kemudian untuk jangka panjang bagaimana penanganan awal atau dini untuk mencegah timbulnya kekerasan di kalangan generasi muda? Oke, terima kasih Mbak Fe. Jadi antisipasi yang utama ya, tahap pertama adalah tentunya mungkin tadi sudah disampaikan oleh Pak Farudin bahwasanya hal pertama, tindakan pertama itu dari keluarga dulu. Ya, itu dari keluarga. Nanti bagaimana cara orang tua itu mengawasi atau mengontrol dari putra-putrinya yang sudah beranjak dewasa itu. Kalau mungkin sekarang seiring dengan perkembangan zaman modernisasi ini juga wawasan kita tidak dibatasi ya Mbak. Kita bisa melihat budaya orang lain, maksud saya di negara lain, mungkin kebudayaan negara lain itu bisa berpengaruh untuk kebudayaan kita. Jadi bagaimanapun itu tahapan awal pertama itu dari lingkungan keluarga dulu, bagaimana orang tua itu mengawasi perilaku dari anak tersebut yang nantinya bisa meminimalisir atau bisa mencegah dari perilaku kekerasan tadi, yang nantinya bisa diberikan edukasi bahwasanya ketika oh ya Mas Mbak, kalau kamu melakukan ini nanti ada efeknya seperti ini, dan ada nanti bisa memberikan dampak yang tidak baik untuk kamu sendiri. Misalkan nanti ada efek jerah kalau berkaitan dengan sudah berhubungan dengan hukum ya Mbak ya, nanti kan yang merasakan juga dari kamu sendiri, pelaku sendiri gitu. Kemudian Pak Martin ini seperti apa untuk jangka panjang penanganan pencegahan timbulnya kekerasan di kalangan generasi muda ini? Ya, sedikit menambahkan aja, karena kalau tadi dari Mbak Siwi sudah menghabiskan semua, karena beliau pengalaman sebagai ibu. Oh iya. Sudah berpengalaman sebagai ibu, mendidik anak kan Iya. saya gitu.
yang sering di luar rumah kan gitu. Jadi nggak terlalu bisa fokus nanti. Melekat ya. Kalau menurut saya bagaimana apa ya, didikan awal itu tetap dari keluarga. Keluarga. Iya. Yang Awal utama. tetap dari utama adalah keluarga, yang kedua adalah dari pihak sekolah yang sekarang sudah, mohon maaf, dari pemerintah pusat juga sudah apa ya, memodifikasi atau apa ya bahasanya, aku yang begitu pas kan gitu. Jadi ada perubahan ataupun penyempurnaan daripada kurikulum yang sekarang pakai apa ya, Kurikulum Merdeka. Iya. Kurikulum Merdeka. Jadi dari pihak pemerintah juga sudah bagaimana kita berusaha kan gitu, bagaimana masyarakat ataupun anak-anak muda generasi yang akan datang itu untuk bisa terciptanya nanti di tahun 2045 ya, cita-cita kita bersama bahwa generasi emas kan tetap harus dimulai dari kemarin dan seterusnya sampai hari ini kan gitu. Jadi kalau pendidikan yang utama adalah dari keluarga, yang kedua adalah dunia pendidikan, yang ketiga adalah masyarakat sekitar kan gitu. Jadi kalau orang tua adalah kunci utama, yang kedua adalah bagaimana kita juga harus bisa mengawasi anak-anak kita, adik-adik kita kan gitu. Jadi samalah kita, peran serta masyarakat harus ikut dalam andil itu. Gitu. Kemudian Pak Marudin? Cukup. Daripada yang lebih berpengalaman. Iya. Lebih senior soalnya. Lebih senior. Lebih tua maksudnya. Enggak, intinya sama Mbak itu. Penanganan dari keluarga sendiri otomatis yang melekat, kemudian dari ya, itu aja. Kemudian yang paling bagus bagaimana kita memberi motivasi sebagai motivasi, kemudian dengan beberapa program sing apa ya, menyadarkan tentang apa cukup nakal tok gitu. Karena nakal bukan pilihan kan. Betul. Kedepannya kamu itu tanggung jawab pribadimu, kedepannya masa depanmu itu kan yang menguruskan yang kamu sendiri. Artinya ya sosialisasi dengan beberapa program pemerintah tidak kurang-kurang, tapi tetap efek jerah bagi mereka ya, sampai terjadi anarkisme, kok masih terjadi blideh dan sebagainya ini kan. Kok rasa-rasanya ke psikologis malah. Iya. Perlu psikologis juga perlu itu Pak, soalnya membangun psikologis dari diri juga. Iya. Kan kita harus cari penyakitnya itu kok Iya, perlu betul. Penyakitnya kita sikat. Gitu Pak. Iya, betul banget Pak. Inilah senior. Senior berbicara kan kayak gini. Betul. Detail banget sampai dalam. Iya. Psikologis juga nih. Kemudian berbicara mengenai generasi muda yang berkarakter itu seperti apa? Pak Farudin dulu nih. Pemuda yang berkarakter ya punya prinsip, punya ketegasan dan ketegasan terhadap dia sendiri besok itu mau bagaimana, karena nek mengkait masalah pribadi kan hidupmu itu kan yang menentukan kamu untuk masa depan kamu. Tentang pilihan-pilihan itu kan kamu. Tidak mungkin kamu akan tergantungan dengan orang lain, apalagi dengan orang karakter yang jelas. Kemudian karakter dalam bersikap, bertingkah laku, kemudian di dalam karakter tentang pandangan terhadap yang kita butuhkan itu terhadap kepentingan bersama bangsa dan negara. Karakter nasional budaya, kita membangun karakter yang berat-berat. Dia itu tentang rasa nasionalis. Contoh sederhana gitu, bagaimana tanggung jawab terhadap masyarakat sekitar. Nek kegiatan yo melu libat, mbuh nonggon Karang Taruna, nonggon Sinoma, nonggon Gotong Royong. Ikut serawung. Dilibatkan hal-hal yang sedemikian itu kan nanti membentuk karakter yang mempunyai rasa rasa kebersamaan, rasa nasionalis itu. Tidak hanya kepentingan pribadi atau individu, bahwa kita hidup sebagai manusia yang saling membutuhkan di masyarakat. Tidak hanya itu. Seperti baik. Kemudian kalau untuk Pak Martin ini seperti apa?
Ini dari awal sampai akhir sudah dihabiskan senior. Sudah dihabiskan senior. Pasti saya. kan karakter pemuda itu kan banyak. Ya, nah, ya, sebagian besar udah Pak Farudin, sisanya jenengan. Nggak dapat sisa-sisa. Nanti Mbak Siwi melengkapi. Ya, kalau saya bagaimana ini Mbak mendidik karakter daripada anak dan adik-adiknya, bagaimana kita bisa memberikan edukasi yang bagaimana karakter tanggung jawab, tanggung jawab dimulai dari diri pribadi masing-masing, termasuk walaupun sekarang mungkin sudah tidak ada PR lagi di sekolah gitu. Kalau dulu di zaman kami mungkin saya sama Pak Farudin ya hampir sama wonten PR gitu ya, nek orang Arab ya nek ngarepan kan gitu. Ya sekarang kalau dulu kayaknya kalau Mbak Sri kayaknya tidak mengalami itu. Sekerap. Kayaknya tidak mengalami karena sepertinya generasinya udah beda Pak. generasinya sudah beda, kayaknya sudah tidak gitu. Jadi bagaimana tadi ikut serta dalam dunia masyarakat tadi, termasuk ikut dalam Karang Taruna atau kegiatan gotong royong ataupun kegiatan muda di masjid kan gitu, yang sekarang mungkin sudah lebih menarik, yang banyak yang asik dengan keagamaan kan gitu. Banyaknya anak-anak muda yang kegiatan-kegiatan agama itu juga bagian daripada ketegasan, menciptakan ketegasan karakter kan gitu. Jadi bagaimana karakter yang terbentuk nanti adalah karakter yang bertanggung jawab pastinya gitu. Karena apapun yang terjadi, bahwa resiko apa yang kita kerjakan adalah tanggung jawab kita sendiri kan gitu, bukan tanggung jawab, mohon maaf tadi, tanggung jawab orang tua ataupun teman-teman yang lain, tapi apa yang kita kerjakan adalah menjadi tanggung jawab kita sendiri. Jadi itu bagian dari ketegasan karakter kalau menurut saya. Ketegasan karakter. Kemudian kalau Mbak Siwi sendiri seperti apa? Oke, tadi sudah banyak disampaikan oleh senior ya. Suhu ya Mbak kalau sekarang. Senior nakal. Biasanya saya sepakat. Biasanya saya sepakat bahwasanya yang disampaikan oleh beliau berdua itu, kalau saya menggarisbawahi yang tanggung jawab Mbak. Bagaimanapun itu nanti kalau anak muda zaman sekarang yang berkarakter itu, yang diharapkan juga punya tanggung jawab terhadap mungkin dirinya sendiri dengan orang lain, tidak mudah terpengaruh oleh lingkungan ataupun teman yang sekiranya mohon maaf itu ke kegiatan yang kurang baik. Dan saya ingin menambahkan sedikit bahwasanya seiring dengan perkembangan zaman ini, modernisasi ini, kita atau anak muda itu dihadapkan oleh perkembangan teknologi juga kan Mbak. Jadinya perkembangan di semua kebudayaan di negara itu kita bisa mengakses atau bisa mengetahui kebudayaan-kebudayaan di negara lain yang mohon maaf ini notabene ke arah yang kurang baik. Mungkin seperti itu ya Mbak. Kalau saya ingin menambahkan mengenai dengan Pancasila ya Mbak. Iya, karena Pancasila ada 5 sila yang di dalamnya itu mengandung nilai-nilai yang baik, tentunya itu mohon untuk istilahnya diaplikasikan atau diterapkan di kehidupan. Tentunya kalau yang kita bahas ini adalah remaja. Itu juga meminta kepada pihak sekolah bahwasanya mungkin kalau sekarang sudah banyak program-program yang mengenai tentang penguatan karakter ya. Tetapi tetap kami berpesan adalah tentunya di penguatan yang di Pancasila tersebut tadi. Dengan Pancasila nanti juga diharapkan insya Allah akan memberikan suatu dampak yang baik, tentunya berkaitan dengan diri sendiri maupun dengan nasional, rasa cinta terhadap negara Indonesia ini. Ya. Komplit sekali nih, udah dikomplitin sama Mbak Siwi. Tapi sebelum kita lanjutkan perbincangan kita jeda sejenak. Kita simak iklan layanan masyarakat berikut. Tertib lalu lintas penting untuk keselamatan di jalan. Kita harus mematuhi rambu lalu lintas, kelengkapan saat berkendara seperti menggunakan helm, spion, lampu, serta identitas SIM dan STNK wajib kita bawa. Namun, masih banyak orang berkendara tanpa menggunakan helm. Berboncengan lebih dari 2 orang, membawa muatan yang berlebih,
serta kendaraan yang tidak sesuai dengan ketentuan. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan. Ruang lalu lintas jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung. Bagi mereka yang masih melanggar peraturan yang sudah ditetapkan akan dikenai sanksi sesuai dengan pelanggaran yang mereka lakukan. Mari bersama-sama menaati peraturan lalu lintas guna mengurangi angka kecelakaan. Helm merupakan alat yang berfungsi untuk melindungi kepala kita saat berkendara. Banyak dari masyarakat sering mengabaikan penggunaan helm saat berkendara. Terkadang, banyak orang menggunakan helm dengan alasan karena takut ditilang polisi. Padahal tujuan utama menggunakan helm adalah untuk keselamatan. Penggunaan helm tidak hanya untuk orang dewasa, namun juga untuk anak-anak. Orang tua wajib memberi perlindungan untuk anaknya saat berkendara dengan memakaikan helm pada anak. Keselamatan dan keamanan bukan hanya milik orang dewasa, namun anak-anak juga berhak mendapatkannya. Dengan memakai helm saat berkendara, dapat meminimalkan risiko terbenturnya kepala jika terjadi kecelakaan. Saat menggunakan helm, kita juga wajib memasang tali pengikat dengan tepat agar kepala kita tetap aman. Mari sayangi kepala kita, selalu menggunakan helm saat berkendara untuk keselamatan diri sendiri. Baik pemirsa dan juga pendengar RSPD Klaten, kembali lagi pada obrolan serap aspirasi bersama DPRD Kabupaten Klaten dengan tema Membangun Generasi Muda Anti Kekerasan. Nah, kita sudah berbincang banyak sekali tentang generasi muda anti kekerasan dan juga karakter pemuda pada era saat ini ya. Nah, juga seperti apa sih fenomena karakter generasi muda yang mungkin ada yang unik-unik seperti apa ini? Bu Siwi dulu, monggo. Unik maksudnya gimana, Mbak? Unik-unik. Unik ya. Yang unik-unik. Ya, tentunya mungkin di sini tuh kami menyoroti bahwasanya membangun generasi muda dengan anti kekerasan itu kemarin saya melihat bahwasanya ada fenomena yang kekerasan mengenai dengan kritik, mengenai dengan tawuran. Itu kok kalau kita pandang bahwasanya kok istilahnya elek banget gitu ya, Mbak ya. Kita apalagi sebagai orang Jawa ya, Mbak, yang mengedepankan sisi di mungkin apa ya, kelembutan apa ya, lemah lembut, sopan santun, itu kok merasa itu hal yang sangat menyimpang gitu. Makanya di sini kemarin saya berkonsultasi dengan rekan-rekan senior-senior saya ini bahwasanya kalau kita mengambil itu gimana Mas gitu. Jadi saya di sini juga mungkin bisa dianggap sebagai anak muda ya, Mbak ya. Betul. Itu mengajak bahwasanya ayo toh biar carane biar Klaten itu tidak tercemar dengan nama yang neng Klaten neng tawuran, mungkin seperti itu ya, Mbak ya. Ada klite lah, itu kan bisa membahayakan keselamatan orang lain dan nantinya dicap wong Klaten masuk wong klite ya gitu ya, Mbak ya. Betul. Nah, itu makanya monggo nanti kita sama-sama untuk meminimalisir, mengurangi dari adanya kejadian yang tidak diinginkan tersebut, dan tujuan utamanya juga untuk memperbaiki karakter dari terutama anak muda yang bisa nanti memberikan dampak yang baik untuk jangka panjangnya. Ya mungkin kalau itu jangka yang pendeknya berkaitan dengan hanya keselamatan ya, Mbak. Sekarang ada tawuran, ada kelitih, nanti jangka pendeknya ini berkaitan dengan keselamatan, oh ini sakit ini enggak. Tetapi kalau jangka panjangnya itu yang ditakutkan, dikhawatirkan adalah nanti berkaitan dengan karakter, bagaimana besok bangsa Indonesia ini ketika banyak yang mohon maaf anak muda ataupun generasi-generasi yang karakternya itu kurang baik, yang itu yang sangat disayangkan atau dikhawatirkan. Gitu. Baik. Kemudian untuk Pak Martin ini seperti apa, Pak? Sedikit menggarisbawahi sebenarnya kata unik tadi. Iya.
Kalau unik berarti harus dimuseumkan. Iya Pak, Betul. harus ada pembinaan karena kita berbicara tentang karakter. Karena di museum itu kan ditaruh barang-barang Unik. Dan langka. Langka kan? Iya iya. Ya, gini Pak. Jadi bagaimana tadi kalau untuk yang karakter sebenarnya contoh-contoh di pemerintah sebenarnya udah banyak. Jadi kayak di sebelah saya ini adalah generasi milenial. Milenial ya. Milenial yang sekarang menitik karir di dunia politik kan ya. Dan kayaknya kalau kita melihat dari hasil KPU juga Agustus nanti dilantik lagi. Amin. Dan itu yang dicontoh di sebelah saya. Iya, berlanjut berarti. Kalau yang lebih tinggi di tingkatan kepala daerah banyak juga. Di Jawa Tengah juga banyak. Banyak ya. Jadi bagaimana itu sebagai contoh, memberikan contoh kepada masyarakat. Apa ya? Bukan masyarakat tapi karena temanya tadi adalah anak muda. Anak muda, ya betul. Anak muda yang bisa memberi warna untuk apa ya, untuk bangsa. Jadi jangan hanya memberi warna dengan sisi negatif kayak gitu, tapi bagaimana memberi warna untuk kemajuan bangsa dan bernegara. Tadi kalau Mbak Si ada tadi sedikit menyinggung soal apa Pancasila. Pancasila ya. Iya, di situ sudah komplit, kita bisa pelajari dari sila 1 sampai sila ke-5 gitu. Yang sekarang di Kabupaten Klaten juga sudah ada perdanya kan itu. Iya. Perda tentang pendidikan Pancasila. Jadi walaupun di Klaten mohon maaf ada aliran yang kanan kiri kan gitu. Karena Iya, betul. apa? Ternyata di Klaten sendiri pun kalau kita melihat data adalah apa ya, tempat ataupun berkumpulnya atau apa ya, bagaimana nanti bahasanya kalau kurang tepat mohon maaf, adanya terorisme yang begitu kuat di Klaten. Jangan sampai nanti generasi muda kita, generasi yang akan datang apa ya, ikut ataupun gabung dengan mereka. Kalau kita bicara unik, itu bagian dari unik. Unik, betul. Karena Salah banyak, satunya, iya. iya. Karena nggak banyak kan itu. Salah satu dari keunikan. Iya. Jadi bagaimana itu bisa apa ya, ikut serta lah, ikut mewarnai, tapi jangan ya ke sisi negatif. Gitu. Jadi jangan sampai anak muda itu menjadi unik, Mbak. Karena unik tadi gitu. Masa unik ya begitu. Menurut saya kok harus dimuseumkan atau dibikinkan, mohon maaf, kayak tempat khusus kan. Iya. Gitu coba. Baik, terima kasih Pak Martin. Kemudian untuk Pak Farudin seperti apa Pak? Iki rada lucu-lucunan nih tentang nakal unik itu. Iya, Apa sing di nggih. Saya sendiri jane pengen tekok itu apa nakal unik sing nakal sesuk nakal, ndek sesuk ora nakal gitu loh. Jadi nyuwun ngapunten, ini tekan saya guyonan kayak Iya. gitu, hal yang perlu juga menjadi perhatian bahwa karena jiwa muda ini ya, ini kan bisa nanti nek ora di manajemen pribadi mereka itu kan bisa krisis apa ya, krisis Masa depan. krisis masa depan, krisis kepribadian. Kepribadian. Artinya tentang unik tadi sing tak sebut sesuk nakal, sesuk ora nakal, maksudnya terhadap mereka sing nakal mung elu. Iya, betul. Gitu. Iya. Karena dia mencari Itu juga salah satu unik. Mudah terpengaruh. Karena pengaruh sing nakal tenanan ini. Iya. Jadi makanya di hanya ya, kita kan sudah ngelakoni sebagai pemuda. Iya. Terus untuk umur ini kan nakal itu bukan pilihan. Iya. Nakal itu bukan pilihan. Kenapa kok mau nakal dipilih? Pada endingnya kan kita harus memilih hal yang lebih baik. Terakhirnya Husnul Khotimah rak ngoten lho. Iya, betul. Apa enak? Bukan medeni, nek nakal muda apa nek nakal tua? Enak kan nakal tua, Mbak? Makanya dari itu juga selaku orang tua atau generasi yang lebih senior, katakanlah ini memberi sarwi teladan, memberi pembinaan, kemudian juga ikut mengawasi kepada generasi muda yang umurnya di bawahnya, yang
untuk apa nggih memberi itu sedikit cerita pengalamannya, kemudian sedikit memberi gambaran kenapa terjumus seperti ini dan sebagainya, nanti efeknya seperti apa. Nek wong sing omong itu sedikit wis tahu ke dunia itu kan lebih artinya ini tanggung jawab bersama untuk memberikan apa nggih pandangan hidup yang nanti buat sangu ke masa depan menjadi tanggung jawab pribadi ning nek saya ngarah itu kuncinya tentang kedisiplinan terhadap masa depan yang akan kau pilih. Mestinya sing dipilih kan sing apik-apik. Yang bagus-bagus ya. Nek nakal kan bukan pilih. Itu karena pengaruh dan sebagainya. Betul. Tentang nakal unik, bagaimana ingat? Ini Seniornya. ya, senior yang sudah mengenyam begitu banyak Dunia. Kehidupan. Iya. ya, kenakalan. Kayaknya begitu. Iya. Sorry, Jadi tadi udah dijelasin satu persatu kenakalannya ini. Kemudian kalau untuk program sendiri dari DPR Klaten itu, adakah mau besok untuk program anak muda itu kira-kira apa sih yang mau ada diprogramkan dari DPR? Pak Wakil. Ada nggak? Jadi gini, Monggo. kita juga masih Iya. masih berusaha ataupun mengambil dari kegiatan-kegiatan DPRD yang dalam kegiatan serap aspirasi serap aspirasi yang dimana DPRD Kabupaten Klaten itu kan mengadakan setahun 3 kali yang secara resmi. Di situ kita juga menggali apa sih yang terjadi di masyarakat kan, termasuk soal kenakalan ataupun lain sebagainya. Jadi ya nanti kita tetap akan berusaha bagaimana dengan cita-cita bangsa yang menuju generasi emas tadi, kita ikut serta dalam regulasi, ikut serta dalam penganggaran, termasuk lain sebagainya kan gitu. Karena apa? Karena kita hanya bisa ikut serta dalam dunia itu karena eksekusinya ataupun pelaksananya adalah pihak-pihak dari eksekutif kan gitu. Di situ ada bupati dan kepala dinas dan jajarannya kan gitu. Jadi bagaimana kita bikin program ataupun peraturan-peraturan yang bisa mengangkat ataupun berpartisipasi bagaimana dalam pendidikan karakter dari anak muda kan gitu. Itu tadi yang satu adalah akses, yang kedua adalah adanya kegiatan-kegiatan sosialisasi peraturan daerah di setiap anggota dewan nanti turun ke dapilnya masing-masing ataupun di kecamatan. Biasanya diadakan di kecamatan gitu. Setiap kecamatan. Ya, setiap kecamatan. Kalau tidak salah nanti setiap kegiatan antara 4 sampai 5 anggota dewan turun bersama di salah satu kecamatan mengadakan sosialisasi. Di situ adalah ikut serta ataupun tadi ikut serta dalam dunia karakter masyarakat. Di dalam sosialisasi kita tidak hanya monoton hanya sosialisasi peraturan, tapi kita juga menggali informasi dari masyarakat, bagaimana kita harus bertindak, bagaimana kita harus menyiapkan semuanya biar adik-adik gitu. Kalau saya nggak mohon maaf ya, masih tanggung, tua ya belum, muda ya sudah tidak, tua belum, muda tidak diakui. Jadi repot kan. Jadi adik-adik kita bagaimana itu bisa memberikan tadi ekspresi peluapan ekspresi dari mereka gitu. Jadi memberikan wadah atau ruang sendiri gitu ya, untuk anak muda. Berusaha gitu. Karena ya itu tadi, kalau saya bicara tadi muda sudah tidak diterima, tua juga belum. Belum. Gitu. Iya. Kalau sebelah saya ini Mbak Siwi masih muda. Masih muda iya. Terus kalau yang sebelah kanan? Senior. Gak lurus. Gak lurus. Pak Warudin atau Bu Siwi menambahkan, monggo. Boleh programnya? Ya, kalau dari kita mungkin sudah disampaikan Mas Martin bahwasanya nanti kita ada sosialisasi turun ke masyarakat. Nanti bisa ketika kami bersosialisasi dengan masyarakat tersebut, itu kita menyampaikan
yang berkaitan dengan anti kekerasan ini tentunya ya Mbak ya. Kalau secara di Perda mungkin belum ada ya Mas yang mengatur, hanya tadi yang saya sampaikan kekerasan ya, yang jadi kalau yang sudah Perda itu baru yang kekerasan perlindungan terhadap perempuan dan anak itu. Ya itu tadi sebagaimana nanti kita bisa menyampaikan edukasi kepada khususnya remaja itu lewat kita nanti kunjungan ke masyarakat, itu memberikan sosialisasi terhadap masalah yang sedang kita bahas hari ini tadi Mbak V. Gitu. Baik, kemudian untuk kedepannya apakah ada sudah ada membentuk ruang-ruang khusus untuk memberikan wadah generasi muda untuk misalkan kegiatan kayak kesenian yang mereka sukai, udah ada wadahnya masing-masing gitu, apa baru perencanaan aja? Gini Mbak, iya kita sudah dari pemerintah sudah berusaha untuk memberikan wadah pada itu, termasuk di lingkungan RSPD sudah ada panggung untuk hiburan, bisa dilakukan untuk wayang pelajar atau lain sebagainya. Terus revitalisasi daripada stadion Trikoyo yang kita renovasi, bagaimana itu bisa menjadi wadah daripada teman-teman ataupun adik-adik yang suka berolahraga, dan itu termasuk adanya beberapa taman yang kita revitalisasi, kita bangun, termasuk taman kuliner, taman kota ataupun hutan kota. Jadi itu bisa menjadi wadah daripada ekspresi anak-anak muda kan gitu, termasuk sebenarnya banyak Mbak wadah-wadah itu kan gitu. Cuma kadang sosialisasi ke masyarakatnya yang kurang. Masih kurang. Tapi kalau untuk wadah kayaknya walaupun belum sempurna mungkin belum sempurna, tapi setidaknya pemerintah sudah ikut andil ataupun ikut mewarnai daripada setidaknya tadi tempat-tempat itu untuk meluapkan ekspresi positif. Pak Bu Siwi atau Pak Farudin menambahkan? Cukup sudah disampaikan Mas. Baik, nah nggak terasa juga ini waktunya. Kita closing statement, pesan atau nasihatnya untuk para generasi muda saat ini seperti apa? Oke, terima kasih Mbak V. Closingnya yaitu yang kami sampaikan adalah bagaimana kita ayo untuk mengurangi, meminimalisir adanya tindakan kekerasan. Dalam hal ini kita berkehidupan itu yang rukun ya Mbak, rukun antar sesama umat manusia. Kita berpegangan kehidupan pada Pancasila yang di dalamnya banyak nilai-nilai positif, adanya gotong royong, persatuan, kesatuan ya Mbak. Terus pada intinya itu nanti akan memberikan dampak yang positif terhadap kehidupan di jangka yang panjang. Seperti itu. Jadi monggo kita bersama-sama untuk menggerakkan anti kekerasan, terutama memberikan edukasi kepada remaja, kepada mungkin kalau hari ini di pendidikan formal Bapak Ibu guru memberikan edukasi kepada anak didiknya bahwasanya berkaitan dengan kekerasan yang memberikan dampak yang tidak baik terhadap diri sendiri maupun terhadap lingkungan orang lain. Terima kasih. Kemudian Pak Martin ini seperti apa? Pesan-pesannya? Iya. Saya pesannya adalah tanggung jawab. Tanggung jawab. Ya, tanggung jawab. Jadi bagaimana anak-anak muda ataupun generasi di bawah saya kan, generasi adik-adik saya, kunci utama adalah tanggung jawab. Bagaimana kita menjunjung tinggi dari kata tanggung jawab tadi. Jadi bertanggung jawab kepada diri kita, bertanggung jawab kepada orang tua, bertanggung jawab pada masyarakat, dan yang terakhir adalah bertanggung jawab kepada alam dan Tuhan. Jadi kadang kita tidak bertanggung jawab kepada alam. Mungkin kalau bertanggung jawab kepada orang tua itu pasti, tapi bertanggung jawab pada alamnya yang kurang, kadang buang sampah sembarangan. Iya, betul. Akhirnya banjir dan lain sebagainya. Jadi kalau saya itu tadi
intinya adalah bagaimana kita menjunjung tinggi daripada kata tanggung jawab. Tanggung jawab. Baik. Pak Fahrudin, terakhir monggo, seperti apa closing statementnya, nasihat untuk para generasi muda? Korea sih ngomongnya. Ini betul-betul closing statement Siap. kita tunggu karena senior. Karena senior, mari kita Berpengalaman. iya betul Pak. Para pemuda, Iya. harapan bangsa dan harapan keluarga dan masyarakat, gunakan waktumu sebaik mungkin dengan diisi dengan kegiatan-kegiatan yang positif yang nantinya tentang masa depanmu adalah menjadi tugas dan tanggung jawab kamu ditentukan dari sekarang untuk meraih masa depan. Dan yang jelas tentang kenakalan remaja, tadi bicarakan nakal itu kan banyak banget Iya. jenisnya, Iya, Pak. masternya. Nah, yang penting apalagi salah satu contoh, jangan sekali lagi coba tentang narkoba. Sekali kamu mencoba pasti akan kalah. Itu klaster tertinggi juga nek menurut saya. Jangan sekali-sekali mencoba tentang kenakalan di obat-obatan atau hal-hal yang sangat terlarang. Nah, sekali lagi masa depanmu ada di tanggung jawab pribadimu, dan yang jelas negara membutuhkan kalian untuk menjadi atau nanti menjadi tulang punggung dan menjadi pemimpin ke depan. Harapannya siapa lagi yang nanti meneruskan cita-cita negara dan bangsa ini ke arah yang lebih baik kalau bukan panjenengan. Bangkit, bergerak, dan semangat untuk Indonesia yang lebih baik. Komplit sekali ternyata, betul senior ini. Iya, senior. Karena yang lebih berpengalaman sudah mengenyam beberapa kehidupan. Sudah melewati beberapa fase. Cita-citanya husnul khatimah. Amin. Baik pendengar dan juga pemirsa, RSPD Klaten tidak terasa program obrolan serap aspirasi RSPD Klaten dengan tema membangun generasi muda anti kekerasan usai sudah pada perjumpaan siang hari ini, dan semoga bermanfaat. Terima kasih yang sudah hadir, Bapak Marteni, Bapak Fahrudin, dan juga Bu Siwi sudah hadir di studio RSPD Klaten. Terima kasih informasinya dan juga wawasan untuk siang hari ini. Baik pendengar dan juga pemirsa, demikian program obrolan serap aspirasi pada siang hari ini. Sekian dan mohon maaf bila ada salah kata. Tetap stay tune terus di 91,6 FM RSPD Klaten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.